Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Rokudo no Onatachi, di mana di anime ini bercerita tentang seorang remaja laki-laki yang terus saja menjadi korban bully di sekolahnya. Tapi dia tetap memiliki tekad untuk menjalani kehidupan sekolahnya dengan damai. Dan tidak disangka juga pada suatu hari kehidupan sekolah Rokudo tiba-tiba menjadi berubah. Rokudo mendapatkan kekuatan misterius dari warisan sang kakek yang membuat dia menjadi cowok paling populer di mata gadis-gadis nakal yang ada di sekolahnya. Dia menjadi idola di kalangan para wanita dan itu langsung mengubah kehidupan sekolahnya. Nah, bagaimanakah cerita lengkapnya? Langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang siswa laki-laki yang sedang dibully oleh teman sekelasnya. Dia adalah Rokudo, target bully di kelasnya. Dan para pembuli ini adalah Haruya Linuma, Tsubaki Tachibana, dan satu lagi Shijoko. Mereka bertiga ini terus saja membuli Rokudo tanpa ampun. Iya, walaupun sering dibully, Rokudo ternyata memiliki dua orang sahabat yang begitu sangat setia berada di sampingnya. Dia adalah Kijima dan Masaru. Mereka juga tak bisa melakukan banyak hal untuk membantu Rokudo karena mereka berdua ini juga adalah korban bulinya si Linuma. Dan mereka merasa siswa lemah seperti mereka pasti akan berakhir seperti ini. Mereka juga tak masalah jika mereka bisa menahan perundungan ini. Dan mereka bertiga ini hanya bisa meluapkan kemarahan mereka hanya di dalam toilet. Mereka sering mengurung diri di dalam toilet saat jam istirahat supaya mereka tidak dirundung oleh Linuma dan juga teman-temannya. Tak banyak yang mereka inginkan di sekolah ini, mereka hanya ingin menikmati masa sekolah mereka dengan tenang. Ya, daripada mereka stres terus, jadi Masaru yang mereka panggil kolonel ini mengajak Rokudo dan juga ketua gendut ini untuk bermain game di rumah Rokudo saja. Tapi saat sampai di rumah, Rokudo sangat kaget. Tiba-tiba saja dia mendapat sebuah paket dari kakeknya yang sudah meninggal. Dan setelah dibuka, itu hanyalah sebuah gulungan kertas. Dan kakek Rokudo hanya meninggalkan pesan jika Rokudo dalam bahaya. Dia meminta Rokudo untuk menggunakan gulungan ini. Tapi seingat Rokudo, kakeknya pernah mengatakan hal yang aneh saat dia masih kecil dulu. Rupanya dia tahu kalau Rokudo dirundung saat SD. Tapi dia meminta Rokudo untuk jangan khawatir karena dia pasti akan dicintai semua orang nantinya. Dan kakeknya hanya mengatakan kalau dia memiliki gulungan yang sangat berharga di rumahnya. Gulungan itu telah diwariskan dari turun-temurun dan mantra di dalamnya adalah Onmyoji. Ya, Rokudo cukup kaget kenapa gulungan ini baru muncul sekarang karena dia merasa kalau dia sekarang tidak dalam bahaya. Tapi kolonel meminta Rokudo untuk memikirkan semua ini dengan baik karena kehidupan sekolah mereka sekarang memang dalam bahaya. Dengan mantra Onmyoji ini, mari mereka bersama-sama untuk mendapatkan masa sekolah yang lebih tenang. Tapi mereka juga tak mengerti cara menggunakan gulungan ini. Tetapi tidak berapa lama cahaya dari gulungan ini pun muncul. Dan sebuah tanda ajaib langsung saja muncul di kening Rokudo. Dan keesokan harinya seperti biasa Rokudo pergi ke sekolah, tetapi dia masih belum tahu kekuatan seperti apa yang dia terima ini. Tapi dia merasa kalau ini kekuatan yang sangat menakjubkan. Dan tidak berapa lama beberapa berandalan menghampiri Rokudo. Ya, ceritanya mereka ini ingin minta duit ke Rokudo. Rokudo dengan percaya diri langsung meminta para preman ini untuk berhenti mengganggunya. Karena dia adalah pewaris kekuatan Onmyoji yang hebat. Dan tak perlu menunggu lama, Rokudo langsung saja mendapatkan sebuah pukulan yang dahsyat dari begundal ini. Tapi di saat kedua begundal ini ingin menghajar Rokudo lagi, perempuan nakal ini pun langsung meminta teman-temannya untuk jangan mengganggu Rokudo lagi. Beberapa saat sekarang telah berlalu, Rokudo sekarang sudah tiba di kelasnya.
Tetapi Linuma seperti biasa tetap bersemangat untuk membuli Rokudo. Rokudo benar-benar ketakutan, tetapi di sini tiba-tiba Tachibana menghentikan Linuma. Sekarang jangan mengganggu Rokudo lagi. Sebaiknya giliran teman-teman Rokudo saja. Setelah itu Rokudo merasa kalau sikap Tachibana sekarang agak aneh. Dan di sini Rokudo pun langsung saja nongkrong di WC bersama teman-temannya. Dia menceritakan semuanya kalau hari ini dia banyak ditolong oleh cewek-cewek nakal. Seperti kejadian tadi pagi dan kejadian di kelas mereka. Tapi teman-teman Rokudo ini merasa kalau ini mungkin hanya sebuah keberuntungan. Tapi tidak berapa lama terdengar suara Tachibana dari luar pintu WC. Dia benar-benar ingin meminta maaf kepada Rokudo karena selama ini dia telah berbuat jahat kepada Rokudo. Jadi dia juga berjanji untuk tidak akan berbuat jahat lagi kepada Rokudo. Dan di sini tentu saja Rokudo dan kedua temannya sangat kaget. Karena cewek nakal seperti Tachibana pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke tempat lain. Terlihat di sini seorang perempuan berambut pirang sedang gabut ingin membuat keributan dengan beberapa preman. Wanita sukuban ini benar-benar tak bisa dipengerti. Dengan kegabutannya, dia menghancurkan sebuah geng hanya dengan seorang diri. Di tempat lain, Rokudo dan teman-temannya sudah pulang dari sekolah. Di sini mereka mulai menyadari kalau sedari tadi perempuan-perempuan nakal selalu memandangi Rokudo. Dan mungkin saja mereka menyukai Rokudo. Sebenarnya Rokudo sangat kaget apa sih yang sebenarnya terjadi. Ditambah lagi di sini Linuma sangat kesal apa yang sudah Rokudo lakukan kepada Tachibana. Kenapa wallpaper HP Tachibana ada wajah Rokudo? Nah, di sini kolonel mulai menyadari kalau mantra Om Yoji itu sungguh ada. Mungkin saja mantra itu bekerja untuk membuat perempuan-perempuan nakal menyukai Rokudo. Rokudo sangat kaget, dia langsung saja pergi dari sana. Tetapi dia tak sengaja menabrak seorang perempuan sukeban berambut pirang ini. Rokudo langsung saja meminta maaf kepada perempuan ini dan mantra Om Yoji pun mulai bekerja lagi. Di tempat lain, para berandalan yang sudah dihajar oleh wanita sukeban ini tampaknya sangat trauma. Mereka tak pernah melihat wanita monster seperti wanita sukeban ini. Dia menghajar semua lawannya karena gabut. Dan yang dihajar dia ini adalah sebuah komunitas geng yang jahat. Dan Rokudo juga merasa semakin berbahaya, di mana cewek yang dia temui kemarin ternyata adalah anak pindahan yang saat ini ada di kelasnya. Di sini Linuma dan beberapa temannya sangat heran kenapa cewek nakal ini malah duduk di samping Rokudo. Dan mereka juga berencana untuk menyapa cewek ini. Dan yang maju pertama adalah si Joko. Tetapi dia malah mengabaikan si Joko, dan karena wanita ini terus saja mengabaikannya, jadi Joko meminta bantuan Rokudo untuk membantunya. Dan tak disangka sikap wanita ini malah jadi manis ke Rokudo. Dan kolonel malah semakin yakin kalau mantra Om Yoji ini bisa membuat cewek nakal jatuh cinta kepada Rokudo. Dan cewek nakal ini juga dengan manisnya memperkenalkan namanya kepada Rokudo. Namanya adalah Himawari Rana. Dia adalah anak baru di sekolah ini. Dan karena Joko ini merasa diabaikan, jadi dia memukul Rokudo tepat di depan Rana. Dan itu membuat Rana sangat kesal dan langsung saja menghajar si Joko. Si Joko pun langsung pingsan dan langsung dilarikan ke UKS. Dan di sini terlihat si Joko sangat ketakutan setelah mengingat apa yang terjadi kepadanya saat di kelas. Dan Linuma juga semakin penasaran karena Rana tak terlihat seperti seorang pengecut. Sedangkan Rokudo dia masih sangat takut. Dia takut untuk duduk di samping Rana wanita menyeramkan itu. Dan dia ingin pindah sekolah saja. Tetapi kolonel dan ketua sangat tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Rokudo ini. Dia tak boleh egois seperti itu. Kalau Rokudo pindah, bagaimana dengan dia dan ketua? Dan bagaimana dengan Rana? Gengnya Linuma pasti akan membalas mereka. Dan sekarang mereka benar-benar dalam masalah. Dan apakah Rokudo yakin untuk meninggalkan Rana dan kabur seorang diri? Tapi Rokudo merasa dia tak punya hubungan yang erat dengan Rana. Mereka juga baru kenal, tapi tidak berapa lama Rana pun muncul. Dia meminta maaf untuk apa yang terjadi. Tapi Rokudo merasa kalau Rana melakukan itu demi dirinya.
dan tak memikirkan sikon yang terjadi nantinya. Jadi dia pun bersumpah untuk melindungi Rana ke depannya dari para berandalan yang ada di sekolah mereka. Mereka pasti akan balas dendam dan dia tahu ini pasti tidak akan mudah. Tapi kalau dia tak bisa melewati ini, maka dia tak akan pernah melewati masa-masa sekolahnya. Dan kalau begitu, dia harus melawan para berandalan itu. Dan karena Rokudo ini terlihat membenci berandalan, jadi Rana mungkin akan menjadi orang pertama yang akan menghabisi berandalan di sekolah mereka. 僕は君を守ると仕返しに来る。簡単じゃない。そのために不良と戦わなきゃいけないの。私が明日一番で。 Di tempat lain, Linuma mendapat berita penting, di mana dia mengetahui kalau geng dari kenalannya telah dihancurkan oleh wanita sukeban yang tidak lain adalah Himawari Rana. Dan Rana sama sekali tidak mempunyai tujuan, dia hanya gabut saja. Dia hanya merasa kesal, dan tentu saja itu membuat Linuma sangat kaget bukan main. Ternyata Rana bukanlah wanita sembarangan. 潰されたってマジっすか？ねえよ、目的なんざ。あの目。人を Dan keesokan harinya di sekolah, Rokudo benar-benar menjadi idola para wanita-wanita nakal. Tapi para perempuan ini merasa takut di dekat Rokudo kalau Rana telah muncul. Dia adalah predator di sekolah barunya ini. Sikapnya sangat menakutkan, tetapi ketika bersama dengan Rokudo, dia benar-benar sangat manis. Dan di sini Rokudo mengingatkan kembali dengan janji mereka kemarin, kalau Rana jangan berantem lagi. Siapapun yang menjahatinya, Rana jangan membalasnya. Dan Rana pun sangat setuju. ランナさん、睨まれた時は手を出し、喧嘩を売られた時も手を出し。暇な時は。 ダメ。 Dan karena Rana sudah berada di pihak mereka, Linuma juga tak pernah menyentuh mereka lagi. Dan berkat Rokudo, mereka bisa lebih dekat dengan kehidupan sekolah yang mereka inginkan. Dan di saat Rokudo keluar dari WC, di sini rupanya Linuma sudah menunggu mereka di depan. Di sini Linuma sangat kesal apa yang sudah Rokudo lakukan. Kenapa semua cewek-cewek malah berpihak kepadanya? Dan setelah mengatakan itu, mereka pun langsung saja pergi dari sana. Dan mungkin mereka akan menghabisi Rokudo lain kali, tapi mereka tak perlu takut. Mungkin mereka bisa meminta bantuan Rana. Tapi di sini Rokudo sangat kaget, di mana dia melihat Rana dalam keadaan yang babak belur. Mungkin dia telah dihajar oleh berandalan di sekolah mereka, tetapi dia tak membalasnya. Mungkin itu karena permintaan Rokudo yang kemarin. Dan Rokudo pun menjadi tidak tega untuk meminta bantuan kepada Rana. Dan dia akan menghadapi Linuma seorang diri. 知らない男が何人か来て、何何でもするよ。六道くんとの約束だから。もうないです。自分で。 Tak ingin Rana ikutan terlibat, jadi Rokudo dengan jantan langsung saja menantang Linuma untuk bertarung di atap gedung sekolah mereka. Dengan tubuh gemetar, dia tak ingin kabur sama sekali. Dia mulai memukul pipi Linuma, dan itu membuat Linuma kesal dan langsung saja menghajar Rokudo habis-habisan. Rokudo memang sering dipukul, tetapi pukulan Linuma kali ini benar-benar berbeda. 殴られてきたけど全然違う。 Tapi di saat Linuma ingin memukul Rokudo lagi, tapi dia merasa ada yang aneh. Perasaan yang tidak enak ini membuatnya tak ingin memukul Rokudo. Dan rupanya di belakang Rokudo sudah ada Himawari Rana. Rupanya yang memberitahu Rana adalah kolonel dan juga ketua. Karena mereka tak mau Rokudo kenapa-napa. Linuma benar-benar tak mengerti kenapa orang seperti Rana malah sangat peduli dengan pengecut seperti Rokudo. Linuma terus-terus saja menghajar Rokudo, tapi Rana juga tak bisa bergerak. Karena dia tak mau melanggar janjinya kepada Rokudo. Kolonel dan ketua benar-benar berlutut memohon kepada Linuma untuk berhenti menghajar Rokudo. Dan sampai pada akhirnya Rokudo pun menyerah dan meminta Rana untuk menolongnya. Cukup dengan satu pukulan saja, Linuma langsung tumbang dibuat Himawari Rana. お前ほどのやつがなぜ六道に。でもあれは残酷です。十分です。助けて。 Dan setelah dari pertarungan ini, Rokudo benar-benar sangat lemas. Sedangkan Linuma, dia langsung dirawat di rumah sakit dan ditemani oleh Tachibana. Tapi dia juga salut karena orang yang dia pikir takut malah tetap berdiri sampai akhir. Dan Rokudo sepertinya bukanlah orang yang pengecut. Di sini Rokudo sangat sedih. Linuma dibawa ke rumah sakit tetapi dialah yang kalah. Dan lagi-lagi dia malah ditolong oleh seorang wanita. Keesokan harinya di sekolah, kolonel dan juga ketua mulai menghibur Rokudo supaya Rokudo jangan sedih lagi karena masalah kemarin. Dan dari banyaknya begundal di kelas mereka, ketua kelas mereka yaitu Mizu benar-benar jadi idola mereka. Dia cantik, baik, dan tulus. Dan sepertinya juga mantra Rokudo tidak akan bekerja untuk cewek baik seperti Mizu. 昨日の件を引きずるのは良くないぞ。会のプリント、
さっき私ちょうど強くさ水江さんばかりの学校で彼女は Dan seperti biasa, Rokudo tetap menjadi idola untuk cewek-cewek nakal di sekolahnya. Dan itu benar-benar membuat Mizu sangat kaget. Tapi yang sangat diinginkan oleh Rokudo adalah ketenangan bukannya ketenaran. Dan di sini Linuma tiba-tiba memanggil Rokudo. Dia ingin mengajak Rokudo untuk menyantap hidangan ramen. Tapi tidak berapa lama beberapa anak berandalan dari SMP Takema datang memberi hormat kepada Linuma. Rupanya mereka adalah bocah-bocah yang pernah menghajar Rokudo kemarin. Dia sangat kesal karena telah dihajar oleh anak-anak SMP ini. Tapi Rokudo mencoba untuk berpura-pura untuk tidak mengenal anak-anak nakal ini, agar Linuma tidak memarahi mereka, dan mereka semua pun langsung menyantap hidangan ramen ini dengan sangat rukun. Tapi kolonel dan ketua sangat khawatir dengan Rokudo. Ternyata mereka berdua ini mengikuti Rokudo sejak tadi. Tapi ternyata mereka malah kaget karena Linuma tidak melakukan apapun kepada Rokudo. Dan di sini Rokudo juga sangat kaget Linuma menganggapnya seorang teman. Dan Linuma juga ingin menyampaikan sesuatu kepada Rokudo. Kalau bos geng di sekolah mereka sedang mengincar Rokudo. 違うよいただきますって言っただけだよこんにちは竹馬中学のってこった知らないうちに僕は初めてだよお前ダチと飯行ったりしねうちの番長に狙われてるぞ Rokudo benar-benar sangat takut. Tapi tidak berapa lama, dua orang begundal menghampiri Rokudo. Dia ingin Rokudo ikut dengannya karena bos geng mereka, Osanada, memanggil Rokudo. Dan cowok ini juga tidak percaya kalau Rokudo malah jadi idola untuk cewek-cewek nakal. Dan dalam hitungan detik, cewek nakal yang bersama pria ini langsung jatuh hati kepada Rokudo. Dan itu membuatnya sangat kaget. Ternyata gosip itu benar adanya. Di sini Linuma ingin Rokudo memutuskan apakah dia ingin melawan Osanada atau dia ingin kabur sebagai pengecut. Dan kalau Rokudo melawan Osanada, dia pasti akan mendukung Rokudo. Dan di sini kolonel dan ketua langsung saja menghampiri Rokudo. Rokudo tidak perlu memaksakan diri lagi karena dia sudah cukup berjuang keras. Tapi Rokudo merasa hari ini dia cukup bahagia. Dia makan ramen dengan Linuma. Dia seharusnya membenci para berandalan. Tapi hari ini dia malah bersenang-senang dengan para berandalan. Dia tak ingin kabur dan dia juga tak ingin pindah sekolah. Dia sadar kalau mereka sudah banyak kabur karena dirundung. Tapi sekarang dia berteman dengan Linuma. Hal yang tidak mungkin terjadi telah terjadi. Dan bukan hanya Linuma saja yang ada di pihak mereka, tetapi Himawari Rana juga berada di pihak mereka. 番長の真田さんが呼んでるもんてめえじゃねえか挑むかザ無理しなくても六度は嫌いなはずなのに飯沼君と友達になった Dan di saat pria berambut ungu ini ingin menghajar Rana, Rokudo langsung memasang badan. Dia tak ingin ada orang yang menyentuh Rana. Dan mulai sekarang dia akan melakukan yang terbaik untuk Rana. Dan tentu saja itu membuat Rana semakin mencintai Rokudo. Dan sekarang pria ungu ini tak bisa melawan lagi. Dan dia memilih untuk kabur saja dari sana. Tak perlu seberapa menakutkannya ketua geng di sekolah mereka. Dia tak akan kabur. Tapi Linuma membocorkan kepada Rokudo kalau ketua geng di sekolah mereka adalah seorang perempuan. Keesokan harinya, sekolah Rokudo kedatangan anak kecil. Ternyata dia adalah Osanada. Tubuhnya kecil tapi kekuatannya besar. Dan di sini Linuma langsung saja memasang badan. Jika Osanada ingin menghabisi Rokudo, dia tidak akan tinggal diam. Dan jika Osanada ini adalah cewek nakal, berarti dia akan mudah untuk jatuh cinta kepada Rokudo. Tetapi perkiraan mereka salah. Osanada memang merasakan hal yang aneh, tapi dia bingung sendiri. Mantranya memang tidak bekerja, tetapi walaupun begitu, Rana dan juga Linuma pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Rokudo. Osanada tak bisa merasakan cinta mungkin karena pikirannya belum dewasa, makanya dia tak mempan dengan mantra Rokudo. Dan di sini Osanada juga berniat untuk menantang Rana untuk berkelahi, tetapi Rokudo langsung melerai keduanya. Dan Rokudo juga meminta Rana untuk tenang dulu karena sekarang dia juga sedang baik-baik saja. Osanada sudah mulai muak, jadi dia ingin menghajar Rokudo. Tapi tangannya malah tidak bisa untuk memukul Rokudo. Kayak ada yang menghalangnya, dan jadi dia mencoba pukulannya ini kepada kolonel dan kolonel langsung saja terlempar ke belakang. Dan ternyata mantra itu bekerja dengan baik untuk Osanada. ちょっとやばそう男と女はみんなイチャイチャ潰すあれ
Dan karena tak ingin bertengkar, jadi Osanada ingin mengajak Rokudo untuk mengobrol berdua saja. Dan ternyata Osanada mengajak Rokudo untuk bertamu ke kamar manisnya ini. Kamarnya terletak di salah satu kelas yang ada di gedung sekolah ini. Ya, namanya juga ketua geng, jadi dia juga punya kuasa. Ibarat kata nih ya, lu punya kekuatan, lu juga punya kuasa. Dan dia juga memberi izin kepada Rokudo untuk mampir kapan saja. Tapi Rokudo tentu saja tidak mau, karena ini sudah terlalu berlebihan sampai-sampai harus masuk ke kamar wanita. Osanada merasa Rokudo adalah cowok yang aneh. Semakin dilihat-lihat, dia terlihat begitu imut dan tidak perlu diragukan lagi. Rokudo pasti tidak akan dihajar untuk ini. Tapi Rokudo merasa bersalah dengan gadis-gadis nakal ini, karena dia sudah memanipulasi perasaan gadis-gadis ini. Tapi Osanada berbeda, karena dia tak pernah memiliki perasaan romantis sebelumnya. Dan mungkin juga Rokudo akan menjadi cinta pertamanya. Dan di sini Rokudo langsung teringat dengan cinta pertamanya dulu, di mana dia pernah ditolong oleh seorang gadis dan gadis itu menjadi cinta pertamanya. Tapi suatu hari cinta pertama Rokudo ini memberikan bekas luka mental yang tak pernah pudar untuknya, di mana cewek yang begitu manis dan polos berubah menjadi berandalan. Dan Rokudo tak akan membiarkan mantra ini menyebabkan perasaan romantis pertamanya berkembang, dan dia bertekad untuk mengubah Osanada menjadi cewek baik, dan dia harus bertanggung jawab untuk semuanya. Dan setelah mengobrol cukup panjang dengan Osanada, Rokudo pamit untuk kembali ke kelasnya. Tapi Osanada juga ingin ikut, walaupun mereka beda kelas. Osanada di kelas 3 dan Rokudo di kelas 1. Secara akademis, Osanada masih tetaplah anak kelas 1 karena dia ketinggalan kelas 2 tahun. Awalnya dia berpikir untuk berhenti sekolah dan menjadi lebih kejam lagi. Tetapi saat ini dia ingin berubah pikiran. Dan mulai sekarang dia akan berangkat ke sekolah setiap hari. Dengan adanya Rokudo, hari-harinya pasti menyenangkan. Wah, ini adalah kesempatan yang bagus untuk Rokudo agar Osanada bisa berubah menjadi wanita yang baik. Dan dia juga bisa mematahkan mantranya. Dan sekarang Rokudo akan menciptakan sekolah yang damai dan menyenangkan. Dan sekarang kelas Rokudo harus memutuskan apa yang akan mereka lakukan untuk presentasi studi mereka. Dan di sini Rokudo sudah mempunyai rencana untuk studi mereka kali ini. Dia juga sudah memikirkan ide ini sepanjang malam. Dan untuk presentasi studi mereka kali ini, dia pikir sebaiknya mereka mengamati tumbuhan. Ada banyak tumbuhan yang berbeda di taman sekolah mereka, sehingga mudah untuk diamati dan tidak memerlukan matematika ataupun sains yang rumit. Dan ini mungkin akan menyenangkan untuk presentasi studi kelas mereka. Semuanya hanya diam, ini seperti studi anak SD saja. Dan di sini Osanada memberikan perintahnya sebagai ketua geng sekolah mereka, kalau dia akan memilih ide Rokudo untuk presentasi studi kelas mereka. Dan karena Osanada setuju, semuanya pun jadi ikutan setuju. Dan mereka semua mulai mengamati bunga-bunga yang ada di taman sekolah. Rana juga ingin melakukan sesuatu yang berharga untuk Rokudo. Dan Rokudo meminta Rana untuk mengamati bunga matahari yang belum mekar ini. Kolonel dan ketua sangat kagum kepada Rokudo. Kalau rencana mereka untuk berada di sekolah yang damai mulai mereka rasakan. Bukan hanya Osanada, mungkin sekolah ini bisa Rokudo ubah. Rokudo sangat senang mantra ini bekerja secara egois. Tapi mantra ini juga bisa dia gunakan untuk membantu orang. Dan tampaknya juga Osanada sangat suka menggambar. Semuanya juga sangat senang dengan pengamatan mereka ini. Rana yang sangat angkuh ini juga sangat bekerja keras. Dia mengamati tumbuhannya dengan sangat mendetail. Tapi walaupun Osanada sudah mulai berubah, Kuro sangat tidak menyukai perubahan Osanada ini. Dia ingin Osanada bergabung dengan aliansi Onishima. Karena geng itu adalah geng nomor 1 saat ini, dan dengan bergabung dengan mereka tidak ada yang bisa menghalangi mereka lagi. Tapi di sini Osanada tidak peduli, dia hanya ingin menyelesaikan penelitian studinya saja. Dia memang suka bersikap kejam, tetapi dia berubah pikiran, dan dia juga tidak akan berhenti sekolah. Dia sekarang juga mulai mempunyai banyak teman. Semua aturan dan larangan memang menyebalkan, tetapi mengeluh bersama teman-teman terasa sangat menyenangkan. Dan Rokudo lah yang mengajarkan dia tentang semua itu. Tapi Kuro sangat kesal dengan perubahan Osanada ini. Jadi dia pun mulai menyusun rencana. 間違いなくナンバーワンのチームだ。俺がどれだけ苦労してこの話取り付けた。発表会できなくなっちゃうじゃん。バレんの好きだけど、もういいんだ。めんどいけど、みんなで愚痴りながら。 Sore harinya hujan turun dengan sangat lebat. Tapi Osanada tidak ingin pulang. Dia ingin melihat tanaman mereka dulu karena besok akan ada presentasi untuk studi mereka.
Dan sekarang Osanada pun sudah sampai ke atas, tetapi semua tumbuhan yang mereka teliti telah hancur, dan semua ini adalah ulah Kuro. Dia memanipulasi semua ini. Dia mengatakan kalau ini dilakukan oleh anak-anak kelasnya Osanada. Anak-anak kelas Osanada ini hanya dimanfaatkan demi kepuasannya si Kuro. Karena Osanada terpancing emosi, jadi dia menghajar semua begundal ini dengan kedua tangannya. Nah, sekarang Rokudo sedikit penasaran dengan Osanada, jadi dia juga ingin menyusul Osanada. Tetapi saat dia tiba di sana, Osanada sudah menjadi Osanada yang dulu. Dia kesal karena apa yang mereka lakukan selama ini tidak dihargai. Selama ini Osanada tidak mengerti kenapa dia bisa tertarik dengan Rokudo. Tapi belakangan ini dia akhirnya mengerti. Mungkin dia jatuh cinta kepada Rokudo. Dan baru pertama kali ini juga dia merasakan perasaan seperti ini. Dan setelah itu Kuro pun langsung mengajak Osanada untuk pergi menemui aliansi Onishima. Dan untuk bergabung di aliansi ini, Osanada harus mengalahkan semua begundal-begundal tak tahu diri ini. Banyak yang meremehkan Osanada karena tubuhnya yang mungil. Tetapi dengan satu pukulan saja, Osanada bisa membuat satu begundal di sana menjadi tumbang. Dan di dalam sedihnya Rokudo, karena Osanada sudah berubah lagi menjadi anak yang kurang baik. Di sini juga ada Rana yang dengan setia menemani Rokudo. Dia juga bersedia melakukan apapun yang diinginkan oleh Rokudo. Dan di sini Rokudo pun meminta bantuan Rana. Dia ingin menyelamatkan Osanada dari beberapa orang jahat dan dia ingin Rana membantunya. Dan dia juga meminta Rana untuk jangan sampai terluka. 勝手に濡れてるだけ。毒僕もとんでもない。和田さんを悪い人たちから助け、絶対に怪我をしないでください。 Dan di sini Osanada dan juga Kuro pun sudah berhasil bergabung dengan aliansi Onishima. Dan di saat Osanada mau menerima cincin sebagai tanda kalau dia anggota Onishima, Rokudo pun tiba-tiba datang. Dia langsung saja membacakan hasil dari penelitiannya si Osanada. Dia harap Osanada bisa berubah pikiran. Osanada pun agak tercengang. Dan beberapa anak buah Onishima ini pun langsung saja ingin menghajar Rokudo. Tapi untung saja ada Rana yang langsung menghalangi para begundal ini. Jadi Rokudo bisa dengan fokus membacakan semua laporan yang ditulis oleh Osanada tentang studi penelitian mereka. Dan di sini Kuro sangat kesal dengan yang dilakukan oleh Rokudo. Kalau seperti ini terus bisa-bisa Osanada jadi berubah pikiran. Dia terus saja memukul Rokudo tetapi dia tetap tidak gentar. Kuro sampai-sampai ngos-ngosan memukul Rokudo, tetapi Rokudo sama sekali belum menyerah. Sampai pada akhirnya, Kuro lelah dan Rokudo berhasil mendekati Osanada. Di sini Kuro terus saja meyakinkan Osanada kalau dia adalah anak yang nakal. Tapi Rokudo langsung saja berteriak, siapa yang peduli dengan semua itu? Mari mereka mulai semuanya dengan teman-teman di sekolah mereka. Osanada mulai bersedih dan Kuro mulai mengambil pemukul untuk memukul Rokudo. Tapi itu langsung saja dihalangi oleh Osanada. Dan tidak berapa lama segerombolan aliansi Onishima yang lainnya pun datang lagi. Tapi di saat semuanya ingin menyerang, semprotan air tiba-tiba menyala. Rupanya itu adalah ulahnya si kolonel dan juga ketua. Dan dengan cara ini mereka semua bisa kabur. Tapi di sini juga Linuma ikut serta dalam penyelamatan ini. Dan di sini mereka langsung saja kabur dari sana. Tetapi Kuro tidak ikut. Dia akan menghalangi aliansi Onishima ini supaya Osanada dan yang lainnya bisa kabur. Dan dia pasti akan menemukan jalannya. Dan meskipun mereka berhasil kabur, aliansi Onishima pasti tidak akan membiarkan mereka lari begitu saja karena dunia ini tak semanis itu. Dan di sini Osanada mengatakan dia akan menyerah untuk memiliki Rokudo karena Rokudo juga sudah menjadi miliknya Rana. Dan dia sangat berterima kasih karena telah diberikan perasaan yang seperti ini. Cinta pertama mungkin sesuatu yang memberi kita bekas luka mental yang tak akan pernah pudar. Tapi mulai sekarang dia harus ingat untuk pulang dengan selamat bersama teman-temannya. Dan mereka akan terus berlari sampai tak dikejar oleh aliansi Onishima. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Rokudo no Onatachi. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin ya. Dan untuk part keduanya akan segera menyusul. Bye-bye.